Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Supriyono. Saya seorang mahasiswa di Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen. Dalam hal ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah etika dan hukum bisnis. Saya mengambil materi Corporate Social Responsibility. Apa sih pengertian CSR itu? CSR ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Lalu ada piramida CSR. Yang pertama itu ada Economic Responsibility atau Be Profitable, di mana perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai persyaratan agar perusahaan dapat terus hidup, survive dan berkembang. Lalu yang kedua itu ada legal responsibility atau biasa disebut obey the law. Ini adalah hukum adalah aturan mengenai benar dan salah dalam masyarakat dalam tujuannya mencari laba. Nah, sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ethical responsibility atau biasa kita sebut itu beethical, di mana tanggung jawab etis perusahaan juga harus bertanggung jawab untuk mempereratkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma-norma kemasyarakatan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan fair. Di sini perusahaan juga harus menjauhi berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Lalu yang terakhir ada philanthropic responsibility atau biasa disebut be a good citizen, di mana tanggung jawab filantropis perusahaan dituntut untuk memberi kontribusi sumber daya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan operasi bisnisnya. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab dan ganda, yakni kepada perusahaan dan publik yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility. Lalu di slide berikutnya ini ada hubungan CSR dan GCG, yaitu Good Corporate Governance. Ini adalah suatu sistem dan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan maupun stakeholder. Lalu terdapat 5 prinsip GCG, di antaranya yang pertama yaitu transparansi. Yang dimaksud transparansi di sini adalah keterbukaan dalam poin ini, memberikan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam perundingan guna menginformasikan ke seluruh pihak dalam rangka mencapai visi dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Yang dimaksud adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lalu yang ketiga ini ada responsibility, di mana pertanggungjawaban perusahaan sebagai bentuk kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta kejelasan bagi seluruh organ di dalamnya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kemudian ada independensi. Yang dimaksud adalah dapat diartikan sebagai kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Lalu yang terakhir ini ada fairness.
Ini adalah perlakuan adil di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlakuan kenyamanan baik karyawan ataupun pihak ketiga. Lalu ada prinsip CSR, di mana prinsip responsibility mempunyai hubungan yang paling dekat dengan CSR. Prinsip ini memberikan penekanan yang lebih terhadap stakeholder perusahaan. Lalu prinsip yang lain lebih fokus ke stakeholder dividend concept. Untuk slide berikutnya, ini ruang lingkup CSR. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas. Kemudian, mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial pada umumnya. Kemudian, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kepentingan bisnis. Lalu ini adalah argumen yang menentang CSR, di mana tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Lalu perhatian perusahaan menjadi terbagi-bagi dan tidak fokus. Kemudian untuk biaya keterlibatan sosial ini, lalu kurangnya tenaga terampil dalam bidang kegiatan sosial. Argumen yang mendukung CSR, di mana kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah, kemudian terbatasnya sumber daya alam, lalu lingkungan sosial yang lebih baik, kemudian pertimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, lalu bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna. Yang terakhir adalah keuntungan jangka panjang. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai CSR. Menurut pandangan saya bahwa CSR itu sangat penting bagi perusahaan karena membawa dampak yang positif. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.